kita akan bicara mengenai kata menjaga. Menjaga apa? Karena itu adalah sesungguhnya perintah Tuhan buat kita. Kita akan buka di dalam Ibrani 12 ayat 15. Sesungguhnya ini adalah tema untuk tahun depan 2022. Tuhan berikan buat saya, yaitu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kita boleh ada dengan kasus di mana awal COVID yang terjadi. Masalah terjadi adalah sesuatu yang cukup mengagetkan buat kita, bukan bangsa Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Kita tidak mengira dan tidak menyangka adanya terjadi masalah krisis, masalah bencana, masalah virus. Itu seluruh dunia, seluruh manusia mengalami dan menghadapi keadaan yang tidak mengenakan sampai hari ini. Hari ini kita boleh melewati, sesungguhnya ada kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, bagi umat Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada, itu kasih karunia Tuhan ada pada kita. Kita akan melewati di tahun ini untuk menuju tahun 2022. Bukan berarti tahun 2022 itu akan berhenti krisis atau masalah atau virus-virus bencana, keadaan-keadaan yang apakah makin baik atau bertambah. Mendengar berita, bahkan kita melihat, menyaksikan keadaan-keadaan yang terjadi. Saya tidak menekankan di situ, tapi Tuhan mengingatkan dan memberikan bahwa sampai hari ini sesungguhnya kasih karunia tetap berlaku dan diberikan, dicurahkan bagi umatnya, yaitu siapa? Saya dan saudara. Dan tahun depan itu Tuhan masih memberikan kasih karunia. Tuhan masih mencurahkan kasih karunia-Nya buat umatnya, supaya dia bisa lolos, supaya dia bisa melalui keadaan-keadaan yang tidak baik, bencana-bencana yang ada, kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesusahan, bahkan yang akan terjadi ke depan. Tuhan akan memberikan kasih karunia supaya kita bisa melewati semua itu. Ini tema bahwa Tuhan masih memberikan kasih karunia, sehingga kita pasti akan melewatinya. Kita pasti akan menang, kita pasti akan berhasil, kita pasti akan melalui semuanya dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan buat kita, untuk kita biarlah kasih karunia itu tetap tinggal sama kita. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, perhatikan ayat di sini, bahwa sampai hari ini adalah kasih karunia Tuhan ada pada saudara. Ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara punya pergumulan, ketika saudara sedang saat ini memiliki beban berat yang luar biasa, kalau saudara berkata dalam hati saudara, kasih karunia itu ada pada saudara, maka saudara pasti akan menang. Saudara pasti akan melewatinya. Pasti saudara
bisa dan berhasil untuk menghadapi semua tadi. Tetapi hari ini Tuhan sedang mengingatkan buat kita untuk tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu ada pada kita. Pegang itu saudara. Bahwa kasih karunia itu ada pada kita. Supaya kita bisa melewati hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik. Saya nggak bilang tahun depan lah. Setiap detiknya hidup ini ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Perhatikan bahwa kasih karunia itu ada pada saudara. Ketika ada kasih karunia, maka saudara akan melewatinya. Maka saudara akan bisa dan saudara berhasil dan menang. Supaya bagaimana kasih karunia itu tinggal dan ada pada kita. Tuhan mengingatkan bicara tentang kata jagalah. Tuhan suruh menjaga kasih karunia itu ada pada kita. Supaya kasih karunia ini tidak jauh. Bukan kasih karunia ini menjauh dari saudara. Tetapi sesungguhnya bukan kasih karunia yang jauh atau meninggalkan kita. Karena ketika kita didapati kalau ada namanya akar pahit. Ketika kita memiliki akar pahit dalam hidup kita, maka kasih karunia ini akan menjauh. Bukan kasih karunia yang menjauh, kita yang keluar atau menjauhi kasih karunia. Karena apa? Karena kasih karunia ada di hidup kita. Ketika hidup ini dicemari namanya akar pahit, maka bukan lagi kasih karunia yang tinggal, tetapi akar pahit ini yang akan menjauhkan kita dari kasih karunia. Dan Tuhan ingatkan, janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Tuhan mengingatkan buat kita pagi ini, jangan ada satupun umatnya yang menjauhkan dirinya dari kasih karunia. Karena engkau tidak akan mampu untuk menghadapi tantangan. Engkau tidak akan mampu untuk menghadapi keadaan ini bakal sampai ke depan. Engkau tidak akan kuat. Sebab itu hari ini kita belajar, cek, koreksi, supaya kasih karunia itu tetap terjaga dan pelihara dan tinggal dalam hidup kita. Kasih karunia jauh penyebabnya adalah akar pahit. Sangat berbahaya ketika ada akar pahit dalam hidup kita. Itu akan menjauh karena itu tidak akan bersatu dengan kasih karunia Tuhan. Dalam arti engkau tidak akan bisa melihat keajaiban, kemuliaan, berkat, kesembuhan, pemulihan, pertolongan Tuhan. Tidak akan bisa kita akan melihat itu semua ketika ada akar pahit dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan ingatkan buat kita dengan keras. Masing pribadi, lepas pribadi kita cek, adakah akar pahit dalam kehidupan kita. Karena ke depan, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan lebih. Saya katakan, supaya kamu siap, supaya kita semua, bahkan saya pun, saya belajar hari ini demi hari, waktu demi waktu bersama Tuhan. Untuk saya selalu mengecek, saudara, ketika masih ada kesempatan, ketika kita punya salah, hari ini kita minta ampun, berbalik sama Tuhan. Kita hidup bukan kata orang, tapi kita hidup kata firman Tuhan. Ketika saudara berbalik kepada Tuhan, saudara minta ampun sama Tuhan, merendahkan diri, saya percaya Tuhan
masih memberikan kesempatan buat kita. Kita masih bernafas. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita kembali. Tuhan akan ampuni. Dosa apa yang tidak bisa diampuni ketika kita kembali kepada Tuhan dan minta ampun? Akar pahit itu menjauhkan kasih karunia. Pasti kita tidak akan masuk surga, tidak akan. Ketika ada akar pahit, tidak bicara yang lain, dosa yang lain. Hanya ini saja kita bicara pagi ini. Ketika kita punya akar pahit, maka kasih karunia Tuhan tidak ada pada kita. Pagi ini, apakah ada akar pahit di dalam kehidupanmu? Tuhan mengingatkan, jangan ada seorang pun yang ada memiliki akar pahit. Akar pahit itu rasa kebencian, rasa marah, rasa dendam, rasa iri, benci. Bersatu berkumpul di hidupmu, di hatimu. Akar pahit di mana kamu merasa benci dengan seseorang, marah, dendam, iri. Ketika itu menguasai hatimu, yang rugi bukan orang lain. Firman Tuhan jelas dikatakan, itu akan mengakibatkan akan ada kerusuhan. Kerusuhan dalam hidupmu, kesusahan, masalah yang akan terus akan datang. Kalau akar pahit ini yang melingkupi banyak tadi, rasa iri, rasa marah, rasa benci, dendam dengan seseorang, saudara, itu harus dilepaskan. Firman Tuhan berkata, ampuni musuhmu, ampuni orang yang jahat atasmu, yang mencelakaimu, yang membencimu, yang memfitnahmu, apapun bentuknya yang menyakiti hatimu. Tuhan berkata, ampuni, lepaskan pengampunan. Bukan untuk mereka yang akan terima berkat dan kasih karunia, tetapi kita yang akan terima. Karena ketika ada dalam kehidupan kita tadi itu akar pahit, maka kita akan mendapatkan namanya kerusuhan. Kerusuhan itu bicara adalah akan banyak masalah yang kita akan terima dalam hidup ini. Bahkan tidak cukup firman Tuhan berkata, dan akan mencemarkan banyak orang. Banyak orang itu kita. Yang pertama, sekeliling kita. Siapa itu? Anak-anak, keluarga, orang yang kita kasih. Mereka akan mendapat dampak. Kita mencemarkan mereka. Semuanya akan banyak, akan terpengaruh. Dan mereka pun akan mengalami masalah-masalah. Karena tidak ada kasih karunia. Saudara, mari sama-sama saya terus juga koreksi. Saya juga belajar akan firman Tuhan. Jangan ada akar pahit dalam hidup kita. Yang rugi, yang susah, yang menderita kita sendiri. Karena ke depan akan banyak, setiap detiknya, setiap waktunya, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Ada banyak masalah-masalah yang kita akan hadapi. Kita bisa menang karena ada kasih karunia. Sebab itu jangan pernah kasih karunia itu jauh atau menghilang daripada kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Percayalah, ada kasih karunia, ada padamu. Berkat, pertolongan, keajaiban ada padamu. Tuhan akan memberikan kemenangan hari ini, bahkan Tuhan akan meluputkan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.
sebelum Engkau melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami kembali. Firman-Mu mengingatkan untuk kami tahu bahwa sesungguhnya Tuhan, kasih karunia-Mu terus melingkupi dan ada pada kami. Kesempatan itu bila kami pergunakan dengan baik. Kami tidak mau Tuhan kasih karunia itu jauh daripada kami. Sebab kami tahu kami hidup tanpa kasih karunia, tanpa Engkau kami tidak akan mampu dan tidak akan bisa dan tidak akan tahan menghadapi keadaan-keadaan yang ada saat ini, bahkan ke depan ini Tuhan. Kami mau menjaga hidup kami. Kami tidak mau Tuhan akan pahit ada pada kami. Hamba berdoa buat umat-Mu saat ini. Apapun Tuhan yang mereka hadapi saat ini. Ketika ada umat-Mu mengalami masalah-masalah yang ada orang-orang yang sedang menyerang mereka. Ada orang-orang yang melakukan rancangan bahkan kejahatan atas anak-anak-Mu. Bahkan mereka ada Tuhan melakukan sesuatu, menjemakan, bahkan bukan cuma itu saja Tuhan. Hak mereka diambil. Mereka mengalami ketidakbersalahan mereka. Mereka boleh dituduh, hak mereka boleh diambil. Hamba tahu Tuhan Kau tidak akan tinggal diam. Ajar kami, ajar umat-Mu untuk melepaskan berkat buat orang-orang sekeliling yang berbuat jahat. Kami tahu Tuhan, jauh Engkau akan memberkati umat-Mu ketika kami melepaskan berkat. Maka berkat yang ada di sorga akan tercurah buat umat-Mu. Kesembuhan, pemulihan, kemenangan, keajaiban, pertolongan akan terjadi. Karena Engkau akan membela umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu apapun pergumulannya. Mereka kuat, mereka mampu. Mereka akan Tuhan menerobos kemustahilan itu. Kesembuhan, bahkan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan. Pembelaan demi pembelaan Tuhan akan berikan. Berkati Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau akan mengurapi dan memberkati. Kami tidak lupa melepaskan berkat buat bangsa kami dan kota kami. Bila damai sejahtera sukacita-Mu juga tinggal Tuhan. Pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan kota dan bangsa kami. Berkati pemimpin, bahkan pemerintahan yang ada, supaya mereka bisa kuat menghadapi, bahkan cakap Tuhan untuk menghadapi dan melakukan sesuai apa yang Tuhan mau, yang terbaik, melakukan yang terbaik buat penduduk dan kota dan bangsa Indonesia ini. Berkati kemampuan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur, kami terima berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.